Semangat pagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Pada kali ini membahas mengenai statistika. Pada seri pertama akan membahas mengenai pengertian statistika, macam-macam data, cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Ya, ini bagian pertama dari materi statistika. Ilmu statistika banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung rata-rata ulangan matematika, rata-rata berat buah semangka yang dipanen. Untuk manajer perusahaan, misalnya apakah perlu untuk mengangkat karyawan baru, membeli mesin-mesin yang baru. Dalam bidang kesehatan, misalnya untuk menentukan kelayakan vaksin COVID-19. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau penganalisisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Jadi harus dimulai dari mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisisnya, baru mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Yang dimaksud dengan data di sini adalah kumpulan keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol maupun sifat yang akan digunakan sebelum pengambilan keputusan. Secara umum data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Yang dimaksud data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan, dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang, dan kontinu diperoleh dengan cara mengukur. Contoh data diskrit, misalnya sebuah keluarga mempunyai anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini kan dengan cara menghitung atau membilang. Di Kecamatan Sidoarjo ada 2 SMP negeri dan 1 SMA negeri. Ini kan juga dicacah kalau bahasa Jawanya. Kelas 10 MM1 SMK Putra Bangsa terdapat 9 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Itu adalah contoh-contoh data diskrit. Kemudian contoh data kontinu, ini diperoleh dengan cara mengukur tinggi badan 4 orang siswa. Ini kan diukur ya, menggunakan alat ukur ya. Berat badan ini juga diukur, yaitu dengan ditimbang ya, masing-masing ini ditimbang. Sedangkan yang dimaksud data kualitatif yaitu data yang berbentuk kategori. Jadi bukan berupa bilangan, misalnya hobi, pekerjaannya, masakan favorit, jenis kelaminnya ya. Itu namanya data kualitatif. Nah, di dalam pengumpulan data itu nanti ada yang disebut dengan populasi, yaitu totalitas semua nilai yang mungkin dari hasil menghitung atau mengukur, baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang suatu karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Misalnya ingin mengetahui apakah siswa SMK setelah lulus akan melanjutkan belajar di perguruan tinggi negeri, ataukah akan bekerja atau mengikuti kursus-kursus, dengan mengambil populasi misalnya siswa SMK
di DKI Jakarta. Nah, tentunya jumlahnya sangat banyak. Kalau diteliti semua tentu akan repot ya, maka yang diteliti hanya sebagian saja. Nah, sebagian dari populasi itu disebut dengan sampel yang betul-betul diteliti. Penyajian data. Setelah kita memperoleh data, maka data tersebut bisa disajikan secara umum ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel dibagi menjadi tiga, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk penyajian data dalam bentuk diagram ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram lambang, dan histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Penyajian data dalam bentuk baris tabel baris kolom secara umum itu formatnya seperti ini ya. Paling atas ada judul tabel ya, tentang apa, kemudian ada judul kolom di sebelah sini, lalu di sini ada judul baris. Pertemuan judul baris dan judul kolom menjadi sel-sel, dan di bawah sendiri nanti bisa ditulis sumber datanya. Sebagai contoh misalnya ini adalah laba bersih unit produksi SMK Pertanian berdasarkan jenis komoditas dan dalam ribuan rupiah. Jadi di sini tabel tentang apa? Itu tentang laba bersih. Lalu di sini ada satuannya dan ada waktu. Judul-judul kolomnya ada ini jenis komoditas, yaitu padi, cabai, tanaman hias, daging ayam, telur puyuh. Kemudian di judul barisnya ada nih tahun ya. Di sini bisa kita baca misalnya tahun 2011 laba bersih untuk komunitas cabai ada Rp3.100.000 dan seterusnya. Tabel kontingensi. Untuk data yang terdiri atas dua faktor pertama dengan M kategori dan faktor kedua dengan N kategori, maka tabelnya merupakan tabel kontingensi berukuran M kali N. Misalnya ini adalah tabel banyak siswa di SMK Merdeka tahun 2019. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor kelas dan faktor jenis kelamin. Faktor kelas terdiri dari tiga kategori, yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sedangkan faktor jenis kelamin terdiri dari dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Ini contohnya misalnya ini adalah tentang nilai matematika dari siswa kelas 10 MM1 SMK Putra Mandiri semester 1 tahun 2018-2019 yang nilainya 41 sampai 50 ada 3 siswa, yang nilainya 51 sampai 60 ada 5 siswa, dan seterusnya. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram. Kita mulai dengan diagram batang. Diagram batang ini sangat cocok untuk data yang variabelnya berbentuk kategori. Nah, misalnya ini adalah tabel mengenai banyak siswa SMK Negeri 1 Wanarja berdasarkan program keahlian dan kelasnya. Program keahlian BKB kelas 10 ada 107 siswa, kelas 11 101 siswa, kelas 12 103 siswa, dan seterusnya. Jadi ini kan ada kategori kelas 10, kelas 11, kelas 12, juga ada kompetensi keahlian. Nah, bila tabelnya kita buat tanpa memperhatikan kompetensi keahlian, hanya memperhatikan kelasnya saja, maka
diagram batangnya ini seperti ini. Jadi hanya terdiri dari 3 batang, yaitu kelas 10. Ini jumlah total siswanya 592, kelas 11 576, dan kelas 12 543. Jadi ini hanya memperhatikan kelasnya saja. Nah, apabila kategori program kalian diperhatikan, maka diagram batangnya bisa seperti ini ya. Kelas 10 ada kompetensi kalian BKP, TKRO, multimedia, dan seterusnya. Ini yang warna merah, yang hijau untuk otomotif, yang kuning untuk multimedia, dan seterusnya. Kemudian bisa dibuat variasi lain, yaitu dalam bentuk stack ya, disusun seperti ini. Ini tentu saja tingginya masing-masing batang sesuai dengan nilai data pada tabel di atas. Variasi lain itu dibuat mendatar. Ini hanya memperhatikan kelasnya saja. Kalau diperhatikan program keahliannya, maka diagramnya seperti ini. Kemudian disusun secara stack tetapi mendatar. Yang berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini sangat cocok untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus atau berkesinambungan. Misalnya produksi minyak tiap tahun, penjualan satu barang tiap bulan, dan sebagainya. Jadi yang serba terus-menerus. Sumbu mendatar menyatakan waktu, sumbu tegak menyatakan besaran data setiap waktu. Sebagai contoh, misalnya di sini adalah curah hujan bulanan di Kabupaten Klaten tahun 2020. Bulan Januari ada 276 mm ya. Februari 262 mm, dan seterusnya. Bila kita buat dalam bentuk diagram garisnya seperti ini, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, maka keuntungan dari menyajikan data dalam bentuk diagram garis ini bisa kita lihat dengan cepat naik turunnya curah hujan. Misalnya dari Januari sampai Maret turun, kemudian juga turun lagi sampai April yang namanya ada kenaikan curah hujan, lalu kenaikan yang tinggi dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran, kalau kita ingin membuat diagram lingkaran, maka kita perlu buat sektor-sektornya dulu. Contoh datanya misalnya demikian, ini pekerjaan penduduk di suatu wilayah. Ya, polisi 162 orang, pedagang 108 orang, dan seterusnya. Jumlah penduduknya 648. Nah, sebelum dibuat diagram lingkarannya, terlebih dahulu dilakukan perhitungan besarnya sudut pusat dari tiap-tiap pekerjaan. Untuk polisi misalnya 162 dibagi 640 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Ini dihitung untuk semua jenis pekerjaan yang ada. Nah, baru kemudian nanti kita buat sektor yang besarnya sesuai dengan perhitungan di sini. Hasilnya adalah demikian ya. Ini kalau dalam bentuk persen seperti ini. Jadi ini besarnya, nanti besar sudutnya sesuai dengan hasil perhitungan di atas. Kemudian bisa divariasi, ini dipecah-pecah ya, kayak roti yang dipecah-pecah.
Diagram gambar itu untuk memberikan gambaran yang kasar dari satu data. Misalnya ini adalah banyak siswa yang negeri Wanarja berdasarkan kompetensi keahlian. BKP 311 siswa. Ini satu lambang seperti ini untuk mewakili 50 orang. Jadi kalau 311 itu ada 6 yang utuh, kemudian yang 11 karena tidak ada 50 ya kita gambarkan separuhnya saja. Jadi nggak usah dipikirkan kalau satu gambar ini untuk 50, maka kalau misalnya 11 ya mungkin hanya setengah badan, kalau 20 3/4 badan dan sebagainya. Kalau nggak 50 ya kita gambar setengah ya. 408 berarti ada 50 kali 8 ditambah 8. Jadi yang 8 ini kita gambar seperti ini. Karena itu hanya satu gambaran yang kasar. Kemudian histogram dan poligon. Nah, histogram dan poligon digunakan untuk menggambarkan data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Pada sumbu mendatar ini dibuat ini berat apel, kemudian di sumbu vertikal nanti untuk menyatakan frekuensi. Ya, yang kita tuliskan di sini adalah tepi-tepi bawah dari tiap-tiap kelas. Ya. Kemudian tingginya ini sesuai dengan frekuensi. Masing-masing kita buat persegi panjang yang tingginya sesuai dengan frekuensi. Misalnya kelas 140 sampai 145. Ada 19, ini itu tingginya 19. Kemudian apabila tiap-tiap titik tengah dari persegi panjang ini dihubungkan, kemudian ditambahkan ini ke sumbu mendatar yang awal dan akhir, maka diperoleh yang namanya poligon frekuensi. Seperti ini. Kemudian untuk membuat OJEF, maka yang pertama kita buat dulu tabel frekuensi kumulatif. Ada dua macam, yaitu yang kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Ini cara membuatnya adalah berat apel yang kurang dari 145,5 ada 19 tentu saja ya. Ini ke sana 19. Yang kurang dari 151,5 tentu ada 19 ditambah 3. Jadi tambah 3 menjadi 22. Yang kurang dari 157,5 gram adalah 22 ditambah 8 menjadi 30. Begitu seterusnya ya. 30 tambah 9, 39 ditambah 8 47 tambah 2 49 dan terakhir 49 ditambah 1 50. Ini harus sama ya dengan ini. Kalau kita buat OJEF-nya maka hasilnya seperti ini. Ini disebut dengan OJEF positif. Kemudian untuk OJEF negatif kita buat dahulu tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Apel yang beratnya lebih dari 139,5 ya tentu saja seluruhnya, jadi ada 50. Yang lebih dari atau sama dengan 145,5 ada 50 dikurangi 19, jadi ada 31. Yang lebih dari sama dengan 145,5
151,5 ada 31 dikurangi 3 ya, dikurangi 3 28 dikurangi 8 ini 20 dikurangi 9 11 dikurangi 8 ada 3 dikurangi 2 ada 1. Seperti itu caranya untuk membuat kolom frekuensi lebih dari atau sama dengan. Kemudian untuk objeknya akan berbentuk seperti ini ya, turun. Demikianlah untuk materi pertama ini, beberapa pengertian dan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Sampai jumpa di video berikutnya.